Wis absen. Tak lupa wis teko ya. Oh, sik mangan ngene. Iki mereka kan iki Selamat siang, Pak. Siang, bisa dimulai ya. Oke, Ya, Pak. selamat siang saudara semua. Kita mulai untuk melanjutkan kuantitatif ya. Di dalam penelitian kuantitatif, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa tahapan ya. Jadi kalau kita ingin meneliti prosedur penelitian kuantitatif, maka ada beberapa hal ya, selain kita membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, operasionalisasi konsep, kemudian teknik penarikan sampel ya, sudah juga ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Jadi ketika kita semua sudah mengumpulkan data melalui sebuah kuesioner, gitu ya, maka tugas selanjutnya adalah kita mengolah data dan menganalisisnya. Tentu di dalam mengolah analisis data ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau penelitian kita adalah kuantitatif, maka tujuannya adalah ingin menguji hubungan antar variabel, gitu ya, atau kita ingin menguji hubungan antar variabel. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa teknik analisis data ya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau saudara-saudara semua itu melakukan sebuah analisis ketika kita hanya satu variabel, ya. Jadi misalnya kita hanya ingin menggambarkan bagaimana sih persepsi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan PPKM misalnya ya. Nah, itu bisa kita analisis dengan satu variabel. Jadi kita hanya ingin menjelaskan tentang variabel-variabel yang kita teliti, tetapi kita tidak menguji hubungan antar variabel. Nah, itu adalah
analisis univariat. Ya silakan bagi teman-teman mahasiswa, Pak, kalau saya tidak perlu menguji hubungan antar variabel, boleh enggak ya? Misalnya begitu ya. Berarti Anda hanya bersifat deskriptif, ya, tidak perlu menguji hubungan antar variabel. Kadang-kadang mahasiswa, Pak, saya kurang kuat di statistik, saya kurang paham di statistik, maka langkah selanjutnya adalah Anda hanya menggambarkan satu variabel. Ya, satu variabel tidak menguji hubungan antar variabel. Ya, berbeda dengan analisis bivariat. Jadi analisis bivariat itu ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, selain kita menggambarkan variabel-variabel yang tidak teliti. Jadi analisis bivariat itu kita menggambarkan. Saya mohon maaf ada gangguan sebentar. Oke. Jadi saudara semua, analisis bivariat itu adalah menganalisis hubungan dua variabel. Ya, tidak artinya kita tidak menguji lebih dari dua variabel. Ya, kalau misalnya apakah variabel berhubungan dengan lebih dari dua variabel, kita lebih baik menggunakan analisis multivariat. Ya, multivariat itu apakah variabel X1, 2, 3 itu mempunyai korelasi dengan J, ya, atau memengaruhi J. Nah, itu adalah analisis multivariat. Pokoknya lebih dari dua, ya. Kalau analisis bivariat itu dua variabel. Itu yang kita lakukan. Mungkin di antara teman-teman itu ya Bapak, dari S1-nya itu tidak pernah berhubungan dengan angka-angka. Kalau semiotik, framing, wacana itu ya, di dalam penelitian komunikasi ya cenderung tidak ada relevansinya dengan angka-angka. Jadi memang silakan saja nanti memilih apakah saya nanti di kualitatif atau di kuantitatif, gitu ya. Itu sebuah pilihan, sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Oke, jadi intinya bahwa statistik deskriptif itu sekali lagi hanya menggambarkan. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan, ya kita hanya menyiapkan tabel-tabel frekuensi saja, distribusi frekuensi dan kecenderungan. Kita lihat rata-ratanya, kemudian angka-angka yang dominan, ya. Misalnya antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak mana, gitu kan? Dalam kasus misalnya tentang persepsi kebijakan PPKM, misalnya gitu. Jadi kebijakan PPKM itu lebih banyak yang nggak setuju itu laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu saja, tetapi tidak pernah menguji hubungan antar variabel. Itu adalah deskriptif. Jadi kalau statistik diferensial, jadi kalau tadi itu ada bivariat sama multivariat, maka kita bisa melakukan analisis hubungan atau analisis regresi. Jadi kalau analisis hubungan ya hanya melihat apakah variabel satu dengan variabel itu mempunyai hubungan, bukan pengaruh ya, berbeda kalau kita pengaruh. Jadi apakah X itu mempengaruhi Z, nah itu lain lagi. Jadi kita hanya ingin melihat korelasinya saja, hubungan saja, tidak bicara pengaruh. Apakah X itu mempunyai hubungan dengan Z, yaitu analisis hubungan. Kalau analisis regresi itu lebih banyak bicara apakah X itu mempengaruhi Z. Kalau ada pengaruh, berapa persentasenya? Apakah 100% atau hanya 60%? Kalau 60% berarti sisanya itu variabel apa yang menentukan atau yang mempengaruhi. Dan itu adalah analisis regresi. Silakan saja, misalnya, apakah ada pengaruh terpaan kekerasan, ya, kekerasan film-film anak-anak di media televisi itu dengan sikap agresif misalnya, sikap agresif anak misalnya. Kita ingin melihat apakah terpaan-terpaan film anak-anak itu mempunyai pengaruh terhadap sikap agresivitas anak. Kalau sudah begitu, nanti kita lihat berapa pengaruhnya itu. Misalnya cuma 40%, misalnya begitu. Berarti 60% itu dipengaruhi oleh faktor apa? Atau variabel apa? Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Oh, ternyata pengaruh televisi itu hanya mungkin 30% ya pengaruhnya.
70% itu ditentukan oleh pergaulan anak. Jadi jangan menyalahkan televisi, gitu kan. Seringkali kita ini mengkambing hitamkan itu ketika anak-anak itu suka berkelahi, kemudian misalnya suka konflik gitu ya dengan temannya, kemudian suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu ya, maka kita perlu uji itu apakah betul media televisi itu punya pengaruh gitu kan. Jangan terus kita mengambil hitamkan, lah itu kan kadang-kadang seperti itu. Maka perlu kita melakukan sebuah penelitian. Kalau misalnya pengaruhnya itu sampai 70%, 60% bolehlah kita menyalahkan televisi sebagai biang keroknya ya. Sebagai biang keroknya itu bahwa anak-anak itu punya sikap agresif itu karena pengaruh televisi. Itu yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita tidak bisa menyalahkan hanya satu variabel. Mungkin ada variabel-variabel lain yang menentukan. Itu adalah di analisis regresi. Oke. Untuk sementara kita bicara analisis hubungan dulu. Ya, analisis hubungan itu kita ingin melihat apakah X itu mempunyai hubungan dengan Y. Ya, sekali lagi, kapan kita menggunakan alat uji statistik? Apakah Magnemar, Fisher, atau Chi kuadrat? Ya, mungkin teman-teman di kuantitatif pernah mendengar kalau S1 itu, saya pernah melakukan dengan analisis Chi kuadrat, Magnemar, Fisher gitu ya. Ya silakan aja. Ini hanyalah tool, hanyalah alat yang membantu kita untuk melakukan uji, melihat sebuah hubungan. Ya, kemudian kalau ordinal ada uji T, ada Wilcoxon-Page pair, kemudian ada median test, ada Whitney test ya. Kemudian interval ada t-test pair, ada t-test independen. Sekarang jenis data apa sih nominal, ordinal? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Mungkin ada juga yang tidak pernah bersentuhan dengan statistik. Ya, jadi gini, mana sih data yang tergolong nominal? Contoh ya. Contoh nominal itu adalah gender, jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi skala nominal itu hanya mengkategorikan, tetapi tidak mempunyai peringkat. Itu nominal. Contoh misalnya agama, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen gitu ya. Skala nominal hanya menunjukkan sebuah karakteristik, hanya menunjukkan kategori saja, tidak menunjukkan sebuah peringkat. Bahwa misalnya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, tidak seperti itu. Ya, kita hanya mengkategorikan. Jadi itu adalah nominal. Ya, nominal. Kalau saya tanya ke teman-teman mahasiswa, kalau jenis pekerjaan itu skalanya nominal atau ordinal, misalnya, ya. Ya, Anda sudah tahu lah bahwa itu adalah skala nominal, kan? Nominal. Loh, kenapa nominal itu? Kenapa jenis pekerjaan itu dikatakan nominal? Ya jelas bahwa jenis pekerjaan itu ada petani, ada pedagang, ada PNS, misalnya ada pengusaha, misalnya. Ya itu. Pekerjaan itu tidak menunjukkan peringkat, hanya menunjukkan kategori saja, tetapi tidak menunjukkan peringkat. Artinya skala nominal adalah skala yang paling rendah, hanya menunjukkan kategori, tetapi tidak menunjukkan peringkat. Kalau ordinal itu adalah skala yang menunjukkan sebuah kategori dan menunjukkan sebuah peringkat. Contohnya, misalnya pendidikan. Ya, pendidikan itu ada SD, SMP, SRTA, dan perguruan tinggi. SD lebih rendah daripada SMP. SMP lebih rendah daripada SMA. Dan SMA lebih rendah daripada perguruan tinggi. Jadi ada jenjangnya di situ. Ada peringkat. Ya, ada peringkat. Tetapi peringkat antara satu dengan yang lain itu tidak menunjukkan sebuah nilai. Kalau menunjukkan sebuah nilai, maka dia masuk pada interval. Ya, interval. Misalnya berat A itu 10, berat B itu 20, berat B itu berat A 10, berat B 20 gitu ya, berat C 30 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa B itu beratnya 2 kali lipat dari A.
C itu beratnya 3 kali lipat dari A. Nah, itu adalah interval. Jadi interval itu bisa dibagi dan bisa dikalikan. Yaitu interval. Sekarang pertanyaannya apa rasio? Nah, rasio itu adalah titik nol absolut. Jadi contoh kalau yang berat badan tadi itu adalah rasio. Ya. Kalau contoh interval itu adalah suhu, ya suhu. Jadi suhu itu tidak mempunyai nol absolut. Loh, kok bisa Pak tidak mempunyai nol absolut? Tadi nol absolutnya itu adalah nol kesepakatan. Nol kesepakatan, ya, nol kesepakatan. Jadi kalau misalnya kalau kita bandingkan Celsius dengan Fahrenheit, gitu ya, Fahrenheit itu titik bekunya ada di berapa? Ya 32 ya Fahrenheit. Sedangkan Celsius itu titik bekunya ada di 0. Artinya 32 derajat Fahrenheit itu sama dengan 0. Dan itu menunjukkan bahwa 0 di Celsius itu bukanlah 0 absolut, tapi 0 kesepakatan. Nanti kalau titik beku saya kasih 0. Demikian juga Fahrenheit. Fahrenheit menyatakan bahwa kalau beku air itu enggak saya kasih nilai 0, tapi saya kasih 32 Fahrenheit. Nah, itu adalah kesepakatan. 0 kesepakatan. Jadi itu perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kapan kita harus menggunakan statistik? Makanya G kuadrat minimal kita tahu bahwa itu mensyaratkan data kita harus nominal, ordinal, atau rasio. Oke. Jadi misalnya analisis hubungan ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau skala nominal, ordinal, kita tadi kan menggunakan G kuadrat, Fisher, atau Kolmogorov misalnya, gitu ya. Kalau nilai interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan analisis jalur, Spearman, Pearson, gitu ya, dan yang lain-lain itu yang kita bisa lakukan. Oke, contoh ini contoh, misalnya peneliti ingin meneliti tentang teori perspektif kategori sosial dari Devlou dan Goldorfian, gitu ya. Teori ini memandang bahwa masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimuli tertentu cenderung sama. Jadi teori ini memandang bahwa ketika orang itu mengkonsumsi sebuah media, termasuk konten media itu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosial. Jadi kalau ibu-ibu itu menyukai jenis konten seperti apa, misalnya di televisi. Kalau bapak-bapak itu mempunyai konten yang berbeda dengan ibu, misalnya. Dalam contoh yang sederhana saja, ada penelitian dari seorang mahasiswa, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan cara membaca koran. Nah, ini menarik ya, cara membaca koran. Setelah kita atau dilihat oleh mahasiswa, ternyata ada korelasi jenis kelamin dengan pilihan isi media dan cara membuka media cetak. Jadi kalau bapak-bapak itu cenderung memulai membaca surat kabar itu dari halaman pertama tentang politik, tentang sosial, ya analisis sosial itu yang halaman berita politik yang ada di depan. Sedangkan ibu-ibu itu cenderung memilih yang ada di dalam halaman-halaman metropolis, ya tentunya yang iklan. Nah ini hal yang menarik. Ternyata penelitian yang sederhana itu memberikan pengetahuan bagi kita. Oh ternyata cara membaca koran pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga mungkin laki-laki dan perempuan juga berbeda dalam memilih sebuah konten di media televisi. Nah itu menarik. Ya. Apakah tempat tinggal misalnya masyarakat desa itu lebih menyukai program apa, kota itu seperti apa? Itu bisa juga kita lihat. Jadi sebenarnya tentang penelitian komunikasi itu menarik ya kalau sederhana. Misalnya soal nanti itu ya pemilihan media Facebook, ya, media sosial. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan cara atau dengan penggunaan platform media sosial?
apakah laki-laki itu lebih menyukai Twitter atau Facebook gitu ya, perempuan lebih menyukai Instagram. Nah itu kita lihat aja seperti apa. Oke, jadi setelah kita mendapatkan sebuah informasi seperti itu, maka kita bisa lihat apakah ada sebuah perbedaan, ada kecenderungan memilih isi komunikasi atau media sosial yang sama dan akan merespon kepadanya dengan cara yang sama pula. Itu adalah penelitian yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh misalnya ini adalah penelitian kita ini ya. Penelitian kita adalah jadi setiap penelitian sosial atau komunikasi itu ya selalu membuat sebuah hipotesis. Yang kita uji adalah hipotesis nol. Hipotesis nol selalu diawali dengan kata tidak. Ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ya selalu ada kata tidak di sini. Ya. Kalau H1 lawannya dari H0 itu pasti tidak ada tidak di sini kan. Tidak ada hubungan. Jadi satu tidak ada hubungan, yang lain adalah ada hubungan. Tetapi yang kita uji adalah H0. Apakah H0 kita terima atau H0 itu kita tolak? Nah itu adalah analisis kuantitatif. Jadi kita ingin lihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi atau pilihan media sosial di Kota Surabaya. Oke. Sebagai ilustrasi di sini kita akan menyajikan data ya. Datanya nggak usah banyak-banyak ya. Kita hanya contoh saja di sini. Saya ambil 30 responden. 30 responden kemudian kita kasih kuesioner ya. Jadi kalau kita kasih kuesioner hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, datanya ada seperti ini ya. Jadi di sini di sini lihat sekali bahwa di sini ada laki-laki, ada perempuan ya. Jenis kelaminnya ya L, L, P itu ada pendidikan, kemudian ada pekerjaan, ada penghasilan. Yang kita lihat untuk saat ini adalah kita ingin melihat apakah ada hubungan jenis kelamin ini dengan pilihan media sosial ini, ya kan? Jadi kita ingin lihat apakah jenis kelamin itu mempunyai korelasi dengan pemilihan media sosial. Ini yang kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Jadi di sini ada laki-laki, ya, pilihannya adalah Facebook. Gitu ya. Kemudian ada laki-laki, ini Facebook, yaitu Facebook, itu ya. Ini perempuan, ya, perempuan ternyata memilih Instagram, gitu kan? Laki-laki memilih Instagram. Ini jawaban dari responden 30 responden. Dari hal seperti ini kita ingin melihat apakah betul bahwa jenis kelamin itu mempunyai korelasi dengan pemilihan media sosial. Yaitu, ya, apakah jenis kelamin itu mempunyai korelasi dengan media sosial. Langkah selanjutnya apa yang perlu kita siapkan untuk analisis? Yang pertama, saudara tentunya harus membuat cross tab ya, atau tabulasi silang. Ya, tabulasi silang atau tabel frekuensi juga perlu Anda lihat. Berapa sih? Ini kan datanya. Jadi kalau kita lihat, maka kita bisa lihat di sini, ya. Sorry. Nggak ada ya. Santai. Saya carikan tentang ini. Saya tutup dulu. Ternyata, oke, saya cari salah PPT.
Bentar ya. Bentar, saya ingin nggak ketemu ya. Oke, bentar. Saya mau nyari yang perhitungan manual ya. Mohon maaf ini gini. Eh, jadi dalam teknik analisis data itu kita bisa menggunakan apa itu SPSS gitu ya untuk analisis. Tapi saya tidak mau masuk ke SPSS dulu ya. Jadi saya ingin eh, apa itu belajar dulu bahwa kita itu menghitung secara manual gitu ya. Tapi saya usahakan mudah-mudahan ini bisa ya. Artinya kita menghitung secara manual dulu ya. Jadi saya tidak akan mengajari secara nanti kita ajari mungkin setelah ini ya. Setelah manual kita belajar SPSS. Ya, jadi silakan mahasiswa kalau sudah mahir di SPSS itu ya ini persoalan mudah ya untuk menghitung itu persoalan mudah sekali ketika kita menggunakan jadi intinya gini, ini adalah first step ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau ingin menghitung itu ya sederhana. Jadi berdasarkan tadi itu, berdasarkan data yang masuk ini kita buat cross step. Ini adalah cross step ya, atau tabulasi silang ya. Tabulasi silang yang kita dapatkan dari perhitungan SPSS. Jadi intinya gini bahwa ketika kita melihat Gini gender, ternyata laki-laki ada 11 orang ya. 11 orang itu ya 57,9% itu menyukai Facebook, 21% itu menyukai Instagram, ya kemudian 21% juga menyukai Twitter. Ya, sekarang kita bandingkan dengan perempuan.
ternyata perempuan itu 27% menyukai Facebook, 50,45% menyukai Instagram, dan 18,23 menyukai Twitter. Jadi itu ya. Nah, sekarang ini dengan data-data seperti ini, maka kita ingin menyimpulkan ya, apakah betul bahwa jenis kelamin itu mempunyai korelasi dengan media sosial. Kalau melihat datanya adalah seperti ini, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya data seperti ini, kita seakan-akan bahwa oh laki-laki itu lebih suka ke Facebook gitu kan, perempuan itu ke Instagram. Kelihatannya kok ada korelasinya ya antara antara gender dengan pemilihan media sosial. Itu masih asumsi, ya masih asumsi. Jadi kita harus buktikan secara pasti bahwa gender itu mempunyai korelasi dengan media sosial, pemilihan media sosial. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menguji, kita buktikan bahwa jenis kelamin itu mempunyai korelasi ya dengan pemilihan media sosial. Kita lihat dulu ya. Jadi yang saya tadi itu sampaikan bahwa gender ini skalanya apa? Tadi itu saya sampaikan jenis kelamin itu skalanya apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio. Dan itu ya. Oh ternyata jenis kelamin itu skalanya adalah nominal. Ini adalah nominal. Maka uji statistik kita nggak boleh interval, nggak boleh yang menggunakan rumus interval. Kita harus menggunakan rumus yang parabelnya adalah nominal. Kemudian media sosial itu jenis skalanya apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio. Oh ternyata media sosial itu ya skalanya adalah nominal. Ya Facebook, Instagram itu nggak ada istilahnya bahwa Facebook itu lebih tinggi dari Instagram. Dia hanya menunjukkan sebuah kategori saja. Oh, media sosial itu kategorinya ya ada Facebook, Instagram, Twitter, tetapi antar kategori tidak menunjukkan sebuah peringkat. Itu. Ya, jadi kita sepakat bahwa ini adalah datanya adalah skala nominal. Kalau nominal maka kita harus memilih ada Mach-Member, ada G kuadrat gitu ya, dan ada yang lainnya tadi. Oke, yang 3 tadi. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah nominal. Dan kita pilih, misalnya kita pilih bahwa untuk menguji hubungan antar variabel ini saya menggunakan G kuadrat. Jadi kenapa sih memilih G kuadrat ya karena kategori variabelnya adalah minimal nominal itu ya. Itu tadi. Ya jadi kita lihat dulu di sini. Nah ini. Jadi kalau ya ini tadi ya. Jadi kalau tadi itu skalanya apa nominal ya, maka yang kita gunakan bisa G kuadrat, Fisher atau Kolograf. Kita pilih yang ini aja. Yang kita pilih G kuadrat aja. Oke. Ya itu. Jadi kenapa alasannya itu? Kenapa kita menggunakan G kuadrat? Karena skalanya adalah nominal ya. Ini nominal ini. Skala yang kita miliki adalah nominal. Maka kita gunakan G kuadrat. Itu ya alasannya kenapa kita harus menggunakan G kuadrat. Oke. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi kita gunakan apa tadi itu? G kuadrat ya karena pertimbangannya adalah nominal tadi ya. Oke. Jadi kita itu sudah melihat di sini bahwa 57,9% itu adalah laki-laki lebih menyukai Facebook, 54,5% perempuan lebih menyukai Instagram. Melihat nilainya itu kok kelihatannya ada korelasi. Kelihatannya ya. Jadi kita tidak boleh berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada korelasi antara jenis kelamin. Hal ini terbukti dari 57,9% laki-laki menyukai Facebook dan 50,45% jenis kelamin perempuan lebih menyukai Instagram. Nah itu kesimpulan definitif. Tidak boleh kita menyatakan bahwa
eh, eh, ada korelasi gitu ya, hanya berdasarkan data-data deskriptif. Jadi kalau Anda ingin memastikan ya kita harus diuji secara statistik dengan menggunakan ya itu tadi menggunakan G kuadrat, gitu ya. Oke, ini adalah rumus G kuadrat ya. X kuadrat adalah jumlah FO dikurangi FE dibagi FE. Jadi jumlah FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. FO itu apa? Nilai observasi. Ya, nilai observasi. FE adalah nilai teoritis. Oke, itu adalah rumus dari G kuadrat. Ya, nilai observasi dan nilai teoritis. Kemudian H0 tadi itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan preferensi media sosial. Ya, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan preferensi media sosial. Jadi sekali lagi yang kita uji adalah H0. Ya, jadi ini adalah rumus G kuadrat. Ya, rumus G kuadrat. Oke, ini adalah ini perhitungan ya. Jadi ini perhitungan berdasarkan cross step. Jadi tadi kan saya minta pada Anda untuk membuat cross step atau tabel silang ya. Jadi kita tadi FO ya, tadi itu F F0 gitu, FO dikurangi apa tadi FT atau nilai teoritis ya FE gitu ya. Nah ini adalah nilai observasi. Ini adalah nilai teoritis ya, nilai teoritis. Ya, nilai teoritisnya. Jadi kalau Anda menggunakan SPSS ini akan muncul semua. Jadi nilai observasi jadi nanti 11, 4, 4, ini 6, ini adalah 2. Bagaimana sih cara menghitung ya? Sorry. Bentar, ini adalah nilai observasi ya. Ini nilai observasi adalah nilai yang betul-betul ada berdasarkan data di lapangan. Itu nilai observasi. Kemudian yang kita cari tadi adalah sorry ya. Jadi saya ulang kembali bahwa ini ya. Ini memang agak repot ya. Jadi ada FO adalah FE ya. Ada FO, ada FE. FO itu apa? Nilai observasi. Mana nilai observasi itu? Ya ini. Ini adalah nilai observasi. Oke. 11, 4, 4, 3, 6, 6, 2. 3, 6, 2. Sekarang pertanyaan kita, di mana nilai teoritisnya? Nah, itu kita cari. Bagaimana cara mencari nilai teoritis? Kalau kita mencari nilai teoritis itu, ya, bentar. Jadi kalau, bentar saya ke sini dulu ya. Saya pindah dulu. Ini adalah nilai observasi ya. Ini adalah nilai observasi. Ya, tahu ya. Ini adalah 11, 4, 4, 3, 6, 2 itu adalah nilai observasi. Oke. Nah, saya mau hapus ini ya. Data. Saya mau hapus bunter-bunter ini susah. Data belum tampil. Oke. Saya matiin aja dulu. Oke, ini agak terlibat ya. Bentar. Bentar mana tadi?
ini sudah ketemu. Oke, jadi intinya ini saya kembali lagi ya bahwa yang merah ini adalah nilai observasi ya. 11, 4, 4 adalah nilai observasi ya. Keterangan nilai observasi atau FO. Kemudian yang ungu ini adalah nilai teoritis. Sekarang 8,9 itu ya. Kalau nggak coret-coret. Nah, oke, kelihatan ya. Coba kelihatan ini ya. Jadi yang merah itu ini adalah nilai 11 itu adalah nilai observasi. 8,9 itu adalah ini mana yang buat coret-coret? Oke. Oke, ini kelihatan. Oke. Jadi yang ini adalah observasi, ini adalah nilai teoritis. Ya, oke. Dari mana 8,9 itu? Kalau Anda nanti, saya tidak memberikan secara perhitungan SPSS dulu ya, kita manual dulu, biar lebih paham. Jadi ini adalah nilai total. Jadi nilai 8,9 itu berasal dari 14 kali 19 ya dibagi 30. Maka hasilnya 8,9. Oke. Jadi ini itu ya Anda lihat di sini 14 kali 19 dibagi 30. Oke. Kalau 6,3 dari mana? Nah ini dari 10 ya dikalikan 19 ini dibagi 30. Ya, mudah-mudahan ngerti ya. Jadi 10 kali 19 dibagi 30. 3,8 ini dari mana? Nah, 38 ini 6 ya kali 19 dibagi 30. 3,8 ya. Jadi mudah-mudahan ini tahu dulu ya, tahu asal-usul angka ya, tahu asal-usul angka dulu. Kemudian kita cari pasangan. 3 itu pasangannya kok 51. Dari mana ini? Oke, kita lanjutkan dari angka 14 ya dikalikan 11. Ya, karena ini ada di baris ini, di baris yang sama ya. Jadi kolom kali baris dibagi total. Jumlah kolom kali jumlah baris dibagi jumlah total. Rumusnya begitu. Jadi yang 5,1 tadi itu, ini 5,1 itu 14 dibagi kali 11 dibagi 30. Jumlah kolom dibagi jumlah baris ya. Ini. Kalau 6 ini kok 37? Nah ini. 10 kali 11 dibagi 30 ya. Kemudian yang 2,2 ini ya 6 dibagi dikalikan 11 dibagi 30. Oke ya. Kita sudah sepaham ya, artinya sudah tahu ya tentang asal usul itu. Oke, saya hapus dulu ya biar nggak catek-catek. Memang ini harus ketemu ya, mohon maaf susah kalau kita dari. Oke, kita lanjutkan saudara semua. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Dari step ini kita tahu ya, tahapan ini tahu. Ya ini jadi ini kalau saudara-saudara semua
menggunakan SPSS ini sudah jelas ya, 11 itu pasangannya 8,9, 6. Ini secara given sudah diberi sama SPSS, tapi saya ingin mengajak teman-teman ini untuk belajar secara manual. Kalau secara SPSS gampang sekali, muncul sendiri. Ya, expected count-nya itu menurut teori harapan, frekuensi harapan, frekuensi teori itu muncul sendiri nanti. Oke. Nah ini secara apa itu? Ini akan observasi ya, nilai observasi. Ya. Kemudian, oke. Nah ini nilai teoritis. Ya ini kalau di mana itu di SPSS ya, nanti muncul sendiri. Jangan khawatir. Tapi saya ingin mengajak teman-teman dari mana asal usulnya itu, ya kan? Dari mana asal usulnya itu? Itu yang terpenting. Nah, ini adalah ini tadi yang 14 ya. Kemudian dikalikan 19 ya. Kemudian dibagi 30. Ya, oke. Ya ini. Jadi ini gambaran bahwa nilai observasi itu kita hitung, nilai teoritis itu kita hitung jumlah kolom tadi itu 14 dikalikan jumlah baris dibagi jumlah total. Oke. Ini adalah sama ya, ini 10 ya, dicontoh aja dikalikan 11 ya, ini contoh saja. Oke, satu-satunya nyarinya begitu, satu-satu ya, satu-satu. Oke, mudah-mudahan nanti tahu semua ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu baru kita sorry. Saya tuh ingin mengeluarkan coretan. Oke, tadi itu Oke, tadi ini adalah nilai observasi. Oke, rumus X kuadrat adalah FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Ya, jadi FO ini dikurangi FE. Jadi, saya harus Oke, mohon maaf tadi ini ada acara saya di hotel jadi agak repot cari cas ya. Oke, intinya bahwa ini tadi FO ya 11 tadi itu dikurangi 8,66 dikuadratkan dibagi 8,66. Oke. Ini juga gitu, ini FO ya dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE ya, bagi FE. Begitu terus satu-satu ya, 4 ya gitu dikurangi 3,8 kuadrat gitu ya. Satu-satu. Karena ini tadi adalah 6 sel ya, 6 sel, maka kita juga harus mencari 6 sel. Ya gitu ya. Kemudian X kuadrat kita hitung ya.
8 tadi hasilnya tadi 11 kurang 866 kuadrat itu hasilnya adalah 4,57 dibagi 8,66 ya. Hasilnya ini 0,51 ya. Oke. Kemudian ini juga begitu 5,4 dibagi 6,33 ya hasilnya 0,856. Waduh. Nampaknya Pak Catur keluar ya. Mungkin Kayaknya baterai laptopnya yang Iya, habis kayaknya itu. tadinya Waduh, rusak. sayang banget. Karena lagi seru-serunya ya. Iya, sayang. Mas Erwin? Seru-serunya nggak ngerti lagi. Mas Pri lanjut aja Mas Pri. Monggo, Saya lanjut ya. Mas Pri. Mas Priandono yang gantikan bisa. Jadi tadi Pak Erwin itu Masalah mana tadi? Hitung-hitungan apa tadi itu? nah, yang FE itu. Hitung lonjo ya? FE itu kan besi. Oke, besi. Ya, dilanjutkan saja. Canggih Pak Tony. Baik. Tapi saya yang siapkan materinya itu hitungan belonjo, yang belonjo melicu. Belanja di pasar itu untuk wisuda ya. Iya. Oke. Bukan melicu. Nah, bukan untuk wisuda. Katanya minggu depan sudah wisuda. Masih belum ada penawaran, Mas. Belum ya. Ada penawaran dulu. Mbak Ranti hostnya. Mantau aja, Mbak. Iya, Mbak Ranti hostnya. Takutnya beliau masuk nggak bisa. Iya, Kak. Saya sebentar tak lihat. Oh, waduh, Mbak Ranti. Aduh. sorry. Saya juga baru lihat. Pakai HP soalnya. Takutnya diremuk. Kalau di approve nggak apa-apa kok. Sudah masuk kayaknya Pak. Beliau sudah masuk. Oh, sudah, oke. Ngajar saya sama teman-teman. Halo, ini putus, mohon maaf ya. Sorry, dari mana tadi itu ya? Sini ya. Sorry, putus. Ini kelihatan tadi ya, kita sudah sampai perhitungan ya. Ini, oke. Jadi teman-teman semua bahwa kita setelah kita hitung tadi itu X kuadrat ya 11 dikurang itu ini semua hasilnya dan kita ketemu X kuadrat ketemu 3,78 ya. Kita ketemu kita ketemu 37,837. Oke, itu adalah nilai X kuadrat ya. Jadi kita tahu X kuadrat itu 378. Sekarang pertanyaan buat apa sih nilai ini? Itu kan. Nilai ini akan berarti atau mempunyai makna kalau kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabel. Nah, itu kan. X kuadrat tabel. Apa artinya? Nah, ini kita lihat dulu klausalnya dulu ya. Klausalnya dulu. Nah, ini ya, kita lihat klausalnya dulu. Nah ini, jika X hitung lebih besar daripada X tabel, maka H0 ditolak. Gitu ya. Jadi jika X hitung lebih besar daripada X tabel, jadi kita tahu
X hitung tadi kan 3,7 ya, 3783. Oke. Berapa X kuadrat tabel? Nah, ini kita cari. Ya, kita cari. Ini adalah X kuadrat tabel. Ya, X kuadrat tabel. Loh, kita pilih angkanya dari mana? Nah, itu kan pasti teman-teman gimana cara menunjuk X kuadrat tabel? Apa fungsinya dari ini? Seluruh dunia sama ya. Ini adalah yang dijadikan standar X kuadrat tabel. Pertanyaan kita adalah kita pilih angka yang mana ini untuk kita bandingkan. Nah, itu kan. Kita bandingkan. Nah, itu ada caranya untuk melihat itu. Oke. Pertama, kita sudah tahu X kuadrat hitung. Kita cara melihat X kuadrat tabel adalah kita cari DF-nya dulu. DF-nya. DF itu adalah kolom min 1 kali baris min 1. Ya. Kolom min 1, baris min 1. Dari mana kolom itu dilihat dan baris itu dilihat? Kita kembali lagi. Bentar. Kita kembali ke tabel. Ke tabel dulu. Ke tabel dulu. Ini ya. Ini adalah kolom. Kolomnya yang ini nggak perlu dihitung ya. Ini nggak perlu dihitung. Ini juga nggak perlu dihitung ya. Ini nggak perlu dihitung. Yang kita hitung adalah ini. Kolom ini kolom 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Yang ada nilai-nilainya, ada angka-angkanya saja ya. Kita hitung. Kemudian yang barisnya ada 2, 1, 2. Jadi rumus tadi kan DF sama dengan K-1 kali B-1. K-nya ada 3, T3-1 kali B-1. Ya. Berarti berapa? 2 ya. DF-nya 2. Jadi kita kembali lagi ke sini. Oke. Mana tadi? Sorry. Ini ya. Oke. Oke, kita ketemu di F-nya. DF-nya berapa? 2 ya. Jadi DF setelah kita hitung, DF-nya ketemu 2 ya. Sekarang apa 0,05? Jadi alfa itu 0,05 derajat kebebasan kita. Degree of freedom ya. Kapan saya menggunakan nilai sembarang? Boleh 0,05, boleh 0,1, boleh 0,1. Artinya 0,05 itu derajat kepercayaan kita 5%. 0,5 5%. Kalau 0,1 10%. Kalau 0,01 itu 1%. Jadi derajat kepercayaan gitu. Derajat kepercayaan itu apa sih artinya? Derajat kepercayaan adalah tingkat kepercayaan terhadap penelitian saudara semua. Ya. Jadi kalau misalnya saya mengambil 5%, artinya 95% itu adalah derajat kepercayaan kita. Ya. Peluang melakukan kesalahan hanya 5%. Artinya tingkat kepercayaan terhadap penelitian kita 95%. Boleh nggak kalau saya 0,1 tambah bagus 1%, 0,01 kan itu semakin terpercaya penelitian kita. Kalau boleh nggak 0,1 boleh, 0,2 ya jangan dulu, 0,2 kan 20%. Rendah sekali penelitian atau kepercayaan penelitian kita. Peluang untuk melakukan kesalahan jauh lebih besar daripada 0,05. Kalau Anda pakai 0,2 kan itu. Ya, tahu ya. Jadi kita sekarang kita sudah punya DF-nya 2, kemudian alfanya 0,5. Kita sepakat dulu ya, kita gunakan alfa 0,05 dulu. Sebenarnya itu bebas, silakan Anda memilih. Tapi untuk di ilmu sosial jangan terlalu tinggi-tinggi, 10% saja. Jangan lebih tinggi. Ya, kenapa Pak? Ya, tingkat kepercayaan kita jadi rendah. Ya, jadi rendah. Lebih baik 5% saja. Atau lebih baik biasanya teman-teman di museum 3%. Kalau yang profesional penelitian riset itu polling itu 3%, ya 3% saja. Oke, ini adalah cara melihat. Oke, cara melihat tabel. Oke, kita pindah cara melihat tabel ini. Oke, ini
Jadi perpotongan angka ini 0,05 dengan 2 itu adalah 0,5 sorry. Jadi sekali lagi, tadi kan DF-nya 2 ya, DF-nya 2 ini ya, kita pilih 2 ini, alfanya 0,05 ya kan. Perpotongan antara angka 0,05 dengan 2 itu adalah 5,911. Ya, itulah X kuadrat tabel. Ya. 5,991 adalah X kuadrat tabel. Oke. Itu ya, paham ya? Paham Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di sini, paham ya? Jadi itu fungsi dari kita itu melihat itu. Sekarang saya tunjukkan real tabelnya dulu ya. Real tabelnya dulu saya lihatkan biar lebih enak. Ini adalah tabel yang nyata ya, yang nyata. Oke. Gimana cara melihatnya itu? Ya sama tadi itu ya. Tadi kita pilih berapa? 0,2 tadi kan degree of freedom-nya 2 ya di sini ya kan. Kemudian kita sepakat 0,05. Oke. Nah, kemudian kita tarik di sini. Perpotongan antara ini. Ya ini. Nah, ini sorry. Sampai 14 ini. Ini adalah 5,99. Oke, itu cara melihatnya di situ. Itu cara melihatnya. Jadi oke. Ngerti ya, sampai sini ngerti lah, insya Allah ngerti ya, paham. Oke, ini, ya ini, silakan tanya ya. Oke. Nah, ini, oke, 5, inilah yang dimaksud X kuadrat. Ngerti, Pak. Ya, gimana? Gak ngerti. Ya, nggak ngerti ya, aduh. Oke, nanti pelan-pelan. Oke. Tadi kita sudah punya X kuadrat. Hitung itu 7, berapa tadi? Oke, kita kembali ke ini ya. Bapak pelan-pelan ya, Pak. Apanya? Bapak pelan-pelan neranginnya. Oke. Oke. Oke, nanti diulang ya. Oke, saya kembali ke sini. Oke. Pak, boleh tanya, untuk Boleh penentuan ya. derajat kepercayaan itu apa pengaruhnya dengan jumlah sampel yang kita ambil? Betul. Jadi silakan. Semua itu derajat kepercayaan kita. Jadi semakin tinggi, artinya semakin kecil ya degree of freedom-nya, itu nanti juga semakin banyak sampel. Itu juga berpengaruh. Jadi kalau sudah menentukan 3%, dari mulai sampel sampai perhitungan Anda gunakan 3%. Ya, memang itu tujuan itu. Jadi semakin kecil, semakin besar sampelnya. Oke, kita itu ya Mbak ya, yang Yulia ya. Oke. Pak Catur mungkin bisa tanya sebentar mengenai Pak, apa yang X kuadrat? Kita kan sudah dapat nilainya 3,7 something gitu Pak ya. Iya, oke. Kemudian kenapa yang menjadikan penentunya malah yang DF antara kolom sama baris Pak? Berarti X kuadratnya nggak kepake pas setelah itu. X mana itu? Kolom ini 16 Pak. Oke, ini kan perhitungannya tadi ketemu berapa tadi itu? Ntar, kembali lagi saya ya. Ke perhitungan sini ya. Ini kan X kuadrat ya. Itu kan nggak terpakai. Tadi ini hanya yang jumlah kolom sama itu kan hanya melihat ini aja, Pak. Melihat ini toh. Nah, tadi ini aja kan. Jadi ini kan belum diketahui ya. Ini kan maksudnya apa tadi itu, Pak? Yang ini ya, yang 14, 10 ini ya. Jumlah ya, kolom. Untuk menghitung ini hanya untuk mencari teoritis saja. Teoritis kan belum tahu kita. Belum tahu ya. Jadi ini. Nah, ini sebenarnya itu nggak ada, Mbak. Jadi kan sudah saya kasih. Ini nilai ini sebenarnya nggak ada. Ini nggak ada ini. Ini kurek-kurek lagi inilah. Ya kan? Ini kan gini. Ini nggak ada ini sebenarnya nggak ada. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada semua ini. Ini baratnya udah nggak ada lah. Ini nggak ada. Ya, ini nggak ada juga. Nggak ada. Pertanyaan kita adalah
berapa pasangan 11. Jadi tadi kan rumusnya itu FO dikurangi FE kuadrat, ya kan? FO kita sudah tahu berapa nilai FO? 11, 4 itu FO. Pertanyaan kita adalah berapa nilai FE-nya? Kita nggak tahu. Nah, cara menghitung FE adalah tadi itu kita satu-satu lagi, ya kan? Kita satu-satu lagi kan tadi itu. Jadi untuk menghitung ini, jadi untuk menghitung pasangan ini 8, untuk menghitung berapa sih nilai FE-nya ini kan? Ini jangan dilihat dulu, ini masih kosong, ya kan? Masih kosong, awalnya ini masih kosong. Kita cari. Bagaimana cara mencarinya? 14 dikalikan 19 dibagi 30. Nanti hasilnya berapa? Ya 8,9 itu. Oke? Ya kan? Oke. Berapa nilai dari 6,3? Pasangan dari 4 atau FE-nya ini pasangan 4. Kita lihat ini 10 kali 19 dibagi 30, ya. Nanti hasilnya 6,3. Itu fungsinya. Oke. Kenapa kita cari FE? Karena rumusnya harus tahu FE dulu. Ya kan? Sini. Oke, kita kembali ke sini dulu. Ini kalau di papan tulis enak, tapi kalau di sini pusing kita ya. Pusing betul. Oke. Ini kalau di pertemuan normal gitu enak, kita bisa enak betul. Oke, saya kembali lagi, enggak masalah. Oke, ini kan nilai observasi tadi sudah kita dapatkan ya, Mbak ya. Fungsinya tadi itu. Geoposis susah-susah kita itu mencari FE, ya memang itu. 11 tadi kan pasangannya ini 8,6. Karena rumusnya kan gini. S kuadrat adalah jumlah FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE, ya kan? 11 itu FO-nya dikurangi 8,66 dibagi 8,66. Oke? Nah itu fungsi dari itu. Jadi intinya semuanya ada manfaatnya, Mbak. Jadi untuk menghitung X kuadrat ini prosesnya ya begitu. Mencari FO dulu, mencari FE, dihitung satu-satu. Baru ketemu X kuadrat tadi, ya. Oke. X kuadrat hitung, tadi kan caranya menghitung. Kita mau cari, karena gini, jadi kita klausal dulu ya. Jadi kita lihat dulu klausalnya. Klausalnya itu prasyaratnya dulu. Jadi ini ya, ini prasyarat. Oke, ini adalah kita prasyarat dulu ya, Mbak ya. Ini. Oke, jika X hitungnya ketemu berapa tadi itu? 3,7 ya. Oke, 3,7. Tulis 3,7. X kuadrat berapa? 5,99 ya. Oke. 9, oke. 3,7 ini kan harusnya lebih besar atau lebih kecil? Ini kan ya anak SD, ini kan lebih kecil, ya, lebih kecil. Artinya ini, jika X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ya, tahu maksudnya ya? Jadi H0 tadi apa bunyinya? Tidak ada hubungan. Jadi kesimpulan kita apa? Ya ini. Berarti penelitian saudara semua, apakah ada hubungan antara gender atau jenis kelamin dengan pilihan media sosial? Tidak ada hubungan. Ya, meskipun tadi itu kan Facebook 50,59, terus laki-laki lebih cenderung memilih Facebook, perempuan lebih cenderung memilih Instagram. Tapi secara signifikansi tidak ada hubungan sebenarnya. Itu. Oke. Selesai penelitian kita. Kalau di
korelasional. Gitu. Selesai. Nah, nanti kalau di G-quarter kalau kita menggunakan SPSS, ini nanti ada caranya. Nanti kita kapan ya pertemuan lagi? Saya upayakan untuk menggunakan SPSS lebih gampang, ya. Tapi jujur aja hari ini saya tidak bawa SPSS karena lupa saya tidak install SPSS di laptop ini, mohon maaf ya. Sebenarnya gampang ya, gampang sekali ketika kita menggunakan SPSS ya. Tidak 5 menit selesai kita, 5 menit selesai. Tetapi saya ingin mengajak karena gini, untuk setingkat master disertasi itu ya, tesis atau disertasi, kita bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya minimal tahu, itu. Ya, minimal tahu. Jadi ini untuk melihat hubungan antara tadi itu antara jenis kelamin dengan atau gender dengan pilihan media sosial. Pertanyaan saya misalnya begini, ini ada data seperti ini, ya tadi itu. Ada data seperti ini, ya kan? Yang kita sudah tahu ya. Pertanyaan saya adalah tadi sudah menguji kita bahwa antara jenis kelamin dengan Facebook tidak ada hubungan. Pertanyaan saya, apakah pendidikan mempunyai hubungan dengan pemilihan media sosial? Anda harus melakukan proses dari awal, ya, dari awal, ya. Jadi, apakah ada hubungan antara gender dengan pemilihan media sosial? Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan media sosial? Apakah hubungan antara pekerjaan dengan media sosial? Tadi ada 3 hipotesis. Ada 3 hipotesis. Dicari satu-satu. Cari satu-satu. Ya. Itulah kuantitatif. Ya, itulah kuantitatif. Ya. Itu kuantitatif. Oke. Ini belum pengaruh. Saya belum bicara pengaruh. Belum bicara analisis regresi. Ini analisis korelasional. Ya, analisis korelasional yang mencari hubungan antara X dan Y. Tapi jangan khawatir, nanti ada SPSS yang memudahkan Anda bekerja, Bapak Ibu bekerja dengan mudah gampang. 5 menit selesai. Tapi saya tidak ingin Bapak Ibu itu hanya melihat hasil akhir tapi nggak ngerti ini apa maksudnya angka-angka ini. Itu. Misalnya kalau di nanti itu di misalnya kalau di ini expected count itu apa sih? Ya, misalnya gitu. Ada nilai harapan. Nilai harapan itu sama dengan FE tadi, nilai teoritis. Ya. Ada count itu yang 1144 itu nilai observasi. Jadi ketika kita klik SPSS itu tahu, oh ini itu nilai observasi, ini nilai teoritis. Ya, tahu gitu. Ya, tahu. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau nggak ngerti, yopo maksudnya kan gitu. Ya, nggak tahu. Gitu. Oke. Ya, tugas saudara, kalau siapa yang mahir SPSS coba di itu. Kalau ada laptopnya, ada yang sudah ada SPSS di laptop. Mungkin ada salah satu peserta yang sudah mahir SPSS mau dibantu. Nggak ada ya, nggak ada yang mahir. Belum ada. Oke, gini. Kapan kita bertemu lagi ya? Nanti setelah ini kan masih ada pertemuan tuh enggak? Masih ada ya, 1 kali lagi ya. Nanti saya akan berikan materi SPSS ya, materi SPSS. Jujur aja saya hari ini itu betul-betul ini apa? Enggak ini apa itu? Belum install ya, belum install. Oke. Belum install. Oke, Mas Febri ini ya. Ini Febri dari tadi mengganggu Mas sekali. Febri, Itu nggak tolong di-mute, di-mute. Bapak. Mas Febri itu minta tolong di-mute, itu mengganggu sekali dari tadi.
Oh ya, oke. Udah saya mute aja. Oke. Jadi itu sudah inti dari pertemuan hari ini adalah kita itu ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya. Jadi nanti saya lanjutkan SPSS ya. SPSS lebih menyingkat waktu, ya, menyingkat waktu. Jadi jujur aja kemarin itu saya mau ngasih dalam perjalanan ya. Jadi saya tidak bisa memberikan materi di jalan ya. Jadi mohon maaf. Yaitu. Dan hari ini karena minggu ya, saya tidak ingin menyita waktu banyak dari Bapak Ibu sekalian. Tapi seandainya ada pertanyaan silahkan ya. Nanti saya bagi PPT-nya ke Mbak Sapa tadi itu ya. Oke. Nanti PPT-nya saya kasih ke saudara semua ya. Untuk mencari korelasional itu, dan saya mohon sekali teman-teman Bapak Ibu sekalian membaca beberapa buku statistik ya korelasional yang menggunakan C kuadrat. Kenapa saya menggunakan C kuadrat? Karena di penelitian-penelitian sosial itu variabelnya lebih banyak skala nominal daripada interval. Ya, jenis kelamin, media sosial itu lebih banyak ke skala nominal. Ya, silakan nanti kalau ingin mau pelajari secara dalam analisis korelasional yang menggunakan C kuadrat, silakan diperdalam sendiri, baca-baca buku lah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian lebih memahami. Oke. Jadi riset-riset pasar, riset apapun itu kalau kita menggunakan manual ya itu terlalu lama ya. Jadi memang SPSS itu memudahkan kita membantu ya. Jangan khawatir, tetapi Bapak Ibu janganlah melihat hasil akhirnya, tetapi prosesnya itu banyak sekali hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui. Ada nilai harapan, nilai teoritis, kemudian degree of freedom, itu yang saya pikir perlu diketahui. Ya, perlu diketahui. Pak, mohon Oke, Pak, mohon izin. Iya. Pak Tony ya, oke. Ya, Pak Tony ya. Pak, minggu depan kan kita UTS, Pak. Mungkin ada gambaran gimana, Pak? Karena kita masih belum ada gambaran sama sekali. Minggu depan kita UTS. Ujian kali ini saya tidak akan memberikan uji statistik ini ya, karena agak repot bagi saya untuk melakukan. Jadi saya dulu pernah melakukan tes kayak Google Form gitu ya. Saya buat perhitungan-perhitungan yang jelimet seperti itu, nilainya nggak maksimal ya. Jarang yang mendapatkan nilai 70, jarang sekali. Di bawah 70 ya grade-nya itu. Jadi lebih baik saya tidak menggunakan model seperti itu, ujian yang menghitung seperti itu ya, tetapi Bapak Ibu sekalian nanti saya beri tugas misalnya membuat desain atau proposal kuantitatif. Ya, dari mulai LBM, perumusan masalah, kemudian perumusan operasional ya, sampel yang Anda ambil gampang. Itu aja. Kayak membuat ini aja lah tugas gitu ya. Jangan nggak perlu panjang-panjang lah ya. Nggak perlu panjang-panjang banyak. Gitu. Dan itu kalau bisa ya jadikan tesis gitu ya. Jadi intinya nanti itu saya minta nanti saya akan beri ini ya desain formatnya ya. Misalnya tugas seperti biasanya membuat latar belakang masalah kuantitatif. Kemudian saya ingin melihat sejauh mana teman-teman itu perumusan masalah. Ya, perumusan masalah kuantitatif sama kualitatif itu beda lah pasti. Nggak beda. Jadi jangan menggunakan perumusan bagaimana pola komunikasi antara etnis A dengan etnis B, itu kualitatif ya, kualitatif. Jangan. Jadi kalau kuantitatif ya desainnya kuantitatif. Bagaimana korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja humas misalnya di kabupaten mana misalnya gitu. Begitu. Ya, jadi kalau kuantitatif ya saya mohon perumusan masalahnya kuantitatif gitu. Kalau kualitatif ya saya tidak bicara dalam konteks kualitatif hari ini ya. Kita bicara kuantitatif. Jadi tugas-tugasnya jangan dipaksa saya untuk menilai yang bukan saya nilai dari perspektif kuantitatif itu ya. Jadi ada kadang-kadang mahasiswa itu buat tugas, ini kan metode penelitian kuantitatif ya. Tapi
yang diberikan saya itu ke kualitatif gitu. Yaitu tadi itu pola komunikasi antar etnis ya, etnis A dan etnis B di daerah itu sangat kualitatif sehingga kalau saya nilai ya agak berat itu, susah itu kan. Jadi saya minta ya karena ini tugasnya kuantitatif ya desainnya kuantitatif gitu ya. Saya pikir begitu. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau ujian itu seperti Google Form itu ya, nanti jam sekian sampai sekian itu saya buka, Bapak Ibu mengisi itu senang juga. Saya itu langsung hasilnya terrepot juga, langsung masuk nilainya, gampang itu, enak saya cek dari segi saya enak itu. Ya, tapi dari segi Bapak Ibu sekalian enggak enak itu. Ya. Angkanya enggak terlalu tinggi, di atas 80 itu cuma 1 orang gitu. Rata-rata di bawah 80. Jadi kalau saya paksakan nilainya nanti ya B+ itu paling maksimal, tidak mendapatkan A gitu ya. Tapi kalau nanti tugas itu kan berbeda ya, berbeda. Itu. Ya. Silakan mau pilih yang ngisi dengan Google Form itu 30 menit, 45 menit selesai gitu ya, 1 jam selesai, atau tugas yang dibawa pulang. Tugas saja Pak. Tugas pulang. Oke. Tugas saja Pak, karena kan bisa dipakai tesis kalau memang sesuai. Wah, demokrasi. Oke. Iya, menarik sekali. Itu oke. Kalau tugas kelompok lebih baik, Prof. Jadi kerjakan bareng-bareng belajar kelompok. Saya susah baginya itu. Susah bagi nilainya ya. Jadi ada yang ini juga dibagi Pak, kelompok. Kayak Haji Nunut gitu ada ya. Haji Nunut itu. Jadi 5 anggota yang 4 itu nunut, ya nunut kancane. Nah, nggak mau saya. Ya, itu sudah ya itu. Di tingkat ini nggak ada lah tugas kelompok ya, tugas individual. Nanti nunut loh ya, males saya kalau nunut itu. Ya. Mohon izin, saya kasih waktu berapa? 2 minggu juga nggak apa-apa, ya. 3 minggu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting jadi. Oke? Mohon izin menanyakan Pak mengenai lembarannya berapa halaman Pak? Belum, ini kan masih pertanyaan draft. Nanti saya tentukan berapa halaman, mintanya berapa. 40, 10, 15. Itu kan gini ya, latar belakang masalah, perumusan masalah, teori itu sudah berapa itu? Minimal 7 halaman lah ya. Ya, kemudian definisi operasional sampai teknik analisis data itu ya sekitar berapa ya? Maksimal ya 20 lah. Maksimal ya. Maksimal 20. 5 lembar boleh ya boleh, tapi kan ya minimal nilainya. Ya. Oke. Saya tidak membatasi minimal, tapi maksimal 20 saja biar nggak capek saya ngoreksi. Oke. Itu. Minimalnya berapa? Minimalnya 1 lembar loh, boleh gitu kan. Tapi ya maksudnya sih 1 lembar ya. Oke, itu ya. Saya batasi maksimalnya saja, minimalnya silakan. Iya, Prof, sampai Prof koreksi banyak banget. Ya, silakan diramu sendiri. Baik, begitu ya. Oke, minggu depan gimana enaknya Pak? Tetap diisi atau? Ini kan pertemuan terakhir ya Pak? Oh iya, ini pertemuan. Biasanya masih ada 1 kali lagi ini. Ya ada ya. Biasanya kita itu oke lah. Ya itu nanti kemarin Pak Iwan itu UTS ya. Ini masih UTS ya? Iya Pak. UTS Pak. Oh, iya, masih ada lagi. Tenang aja. Nanti. Oke, apa yang kurang diperbaiki, dikumpulkan lagi. Itu enak loh. Pak, misalkan kalau Bapak ada waktu gitu di Surabaya, misalkan kita ingin tatap muka belajar gitu, boleh Pak? Boleh. Di kafe mana boleh. Oke, ya. siap. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Ya, nanti kita atur waktu sedang saya kapan ya. Nanti silakan aja kita atur. Oke. Ya, tapi jangan lama-lama ya, paling 2 jam gitu ya. Boleh sampai nongkrong sampai begini repot ya. Oke Pak. Oke, ya oke. Oke. Silakan kapan aja diatur, kita ketemu gitu ya. Gitu. Untuk membahas itu. Oke. Biar semuanya
selesai dalam tepat waktu tesisnya. Ya, kita Oke, matur nuwun, Pak. siap. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya kira cukup ya. Nanti kalau saya tambah regresi pusing nanti. Betul-betul pusing nanti. Oke, satu sesi ini kita bahas go nasional aja ya. Nanti kalau ada waktu kita membahas regresi dan SPSS-nya ya. Kita siapkan nanti. Data-datanya saya siapkan, kemudian kita analisis. Bareng-bareng. Pak, tanya lagi. Ya. Nanti untuk pengumpulan UTS kan disampaikan biasanya ke e-learning ya, kalau nggak salah. Nah, ya. untuk ini pengiriman email juga termasuk atau enggak, Pak? Atau hanya di e-learning aja? Kita di email aja nggak apa-apa. Di email biasanya ke Pak Iwan dijadikan satu. Tapi email aja ke saya. Nanti saya kasih emailnya ya. Nanti kan masih minggu depan ya. Nanti minggu depan saya kasih tugas dan kemana tugas itu harus dikumpulkan itu. Ya. Oh, berarti soalnya baru minggu depan ya, Pak? Iya, iya. Saya belum siap. Tadi kan Pak Tony aja tanya itu kapan UTS itu kan. UTS nanti minggu depan ya. Ya. Minggu depan. Berarti minggu depan baru dapat soal kemudian dikumpulkan setelah UTS. Iya. Ya, biasanya gini Pak, kita berkaca di semester lalu pas UTS itu ada jamnya kita langsung ngisi di situ, upload. Oh gitu, ya apa? Ya silakan tambah senang. Nanti saya kasih itu aja, ya. Ya jadi, nah saya cari tugasnya dulu ya. Saya cari tugas dulu ya kemarin aja. Tahan. Waduh, ini belum ada ya. Nanti saya atau tar ya. Minggu depan ya. Pak Pak nganut aja sama jenengan. Jadi nanti ya oke. Siap. Sesuai dengan permintaan jenengan kan insya Allah kita bisa ngikuti. Oke, kalau yang kemarin itu misalnya begini, nanti coba nanti itu ya, saya masih ya saya tak cari dulu ya, Atau besok aja ya saya kasih ya. Katanya Pak tadi mau dikumpulkan beberapa hari ke depan, Pak. Entah itu 15 hari, entah 9 hari. Iya, enggak apa. Saya begitu. Setelah UTS biasanya. Kalau mau dikumpulkan di UTS enggak apa-apa, besok saya akan kirim soalnya. Ya. Tapi 1 minggu, ayo enak mana terserah. Pak, setelah ikut biasanya Pak Catur UTS aja Pak. Jadi gini, saya kasih bocoran, pokoknya buat dulu tugas itu ya. Nanti 1 minggu setelah UTS dikumpulkan. Berarti kan masih ada 2 minggu dari hari ini ya. Ya intinya membuat tugas tadi kuantitatif ya. Yang ikut aja Pak. Yang ikut aja Pak, ngikut panjenengan aja yang terbaik. Oke. Pokoknya mulai hari ini Bapak Ibu silakan membuat proposal ya, riset kuantitatif. Ya itu. Ya nanti dikumpulkan setelah UTS. Nanti saya kasih soalnya ya ke koordinator ya. Oke, Pak. Oke. Baik. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Pak. Selamat sore. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Catur. Oke. Ya.